Halo semuanya, pada video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang ajaran sosial gereja dan keterlibatan gereja membangun dunia yang damai sejahtera. Selamat menyaksikan. Ajaran sosial gereja dan keterlibatan gereja membangun dunia yang damai sejahtera. Ajaran sosial gereja adalah ajaran mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, atau dukungan. Dengan kata lain, ASG merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia beragam variasi dan dipengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman, maka tanggapan gereja juga bervariasi sesuai dengan isu sosial yang muncul. Tujuan ASG adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas dunia dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia struktur rencana Tuhan. ASG dimaksudkan untuk menjadi pedoman, dorongan, dan bekal bagi banyak orang Katolik dalam perjuangannya ikut serta menciptakan dunia kerja dan beragam relasi manusia yang terhormat dan masyarakat sejahtera yang bersahabat dan bermartabat. Dengan bekal dan pedoman ajaran sosial tersebut, mereka diharapkan menjadi rasul awan yang tangguh dan terus berkembang di tengah kehidupan real. Untuk memudahkan dalam mempelajari ASG, maka dibagi menjadi dua, yaitu A. Ajaran sosial gereja dari Rerum Novarum sampai dengan Konsili Vatikan II. Tahun 1891, ensiklik Rerum Novarum dikeluarkan oleh Paus Leo XIII. Paus menyatakan 3 faktor kunci yang mendasari kehidupan ekonomi, yaitu para buruh, modal, dan negara. Pada tahun 1931, pada peringatan ke-40 tahun Rerum Novarum, Paus Pius XI menulis ensiklik Quadragesimo Anno. Paus Pius XI menanggapi masalah-masalah ketidakadilan sosial dan mengajak semua pihak untuk mengatur kembali tataan sosial berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh Paus Leo XIII dalam Rerum Novarum. 30 tahun kemudian, Paus Yohanes XXIII menulis 2 ensiklik untuk menanggapi masalah-masalah pokok zamannya, yaitu Mater et Magistra 1961 dan Pacem in Terris 1963. B. Ajaran sosial gereja sesudah Konsili Vatikan II. Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, Kegembiraan dan Harapan. Ensiklik Laborem Exerces. Ensiklik ini membahas makna kerja manusia. Ensiklik Salticitudore Socialis 1987 mengangkat kembali tentang pembangunan yang mengeksploitasikan orang-orang kecil. Ensiklik Contesimus Annus 1991 Gereja hendaknya terus belajar untuk bergumul dengan soal-soal sosial. The Participation of Catholics in Political Life. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman 2002. Dokumen ini merupakan garis bawah pentingnya partisipasi umat Katolik pada kehidupan politik. Caritas in Veritate. Kasih dalam kebenaran oleh Paus Benedictus 51, 2009. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran. 7. Tema kunci dari ensiklik tersebut. 1. Kesucian hidup manusia dan martabat pribadi harus dijunjung tinggi, melebihi benda-benda dan harus dijaga sejak di kandung ibunya. Inilah prinsip dasar ajaran gereja. 2. Panggilan untuk membentuk keluarga Allah di tengah masyarakat yang melibatkan semua warga. Tidak baik manusia hidup sendirian. 3. Hak asasi manusia selalu berdasar pada dan demi martabat pribadi manusia. Batas hak asasi manusia memang kewajiban asasi manusia. 4. Preferential option for the poor and vulnerable. Selalu mendahulukan orang yang miskin dan tanpa pembela, termasuk anak dalam kandungan, orang cacat, orang jompo, orang dalam sakrat maut, dan sebagainya.
5. Nilai leluhur pekerjaan. Salah satu keperluan hidup yang jadi hak asasi manusia adalah pekerjaan. Pekerjaan adalah kunci penyelesaian masalah sosial. Manusia yang tidak bekerja adalah bukan manusia. Karena bekerja, manusia jadi manusia. Pekerjaan adalah dasar dari kemerdekaan. Tanpa punya pekerjaan pribadi, manusia menjadi budak majikan. Kerjasama bukan hanya bekerja sama, tapi tanggung jawab bersama. 6. Solidaritas. Inilah keutamaan Kristiani. Allah mempertaruhkan diri, menyatu dengan manusia agar manusia menjadi Allah. Dengan menanam kasih-Nya dan semangat keluarga Allah dalam hati setiap orang. Sehingga tiap orang punya semangat menyangkal diri dan semangat altruistis. 7. Memelihara ciptaan Allah. Keadilan Kristiani berlaku, baik di antara manusia maupun terhadap makhluk lain. Manusia harus tampil sebagai pemelihara setia alam ciptaan, bukan pengeruk alam. Alam adalah jaminan sosial sekarang dan masa depan anak cucu. Korban pertama paling parah dari pengerukan alam adalah orang miskin. Umat Kristiani harus dididik memelihara lingkungan dan menolong orang miskin. Ajaran sosial gereja di Indonesia. Keprihatinan gereja-gereja terhadap orang-orang miskin di Indonesia rasanya belum terlalu kuat, khususnya untuk umat Katolik. Mungkin saja ajaran-ajaran sosial gereja belum terlalu dipahami dan diamalkan. Mengapa? Pertama, penampilan gereja di Indonesia lebih merupakan penampilan ibadat daripada penampilan gerakan sosial. Seandainya ada penampilan sosial, hal itu bukan merupakan penampilan utama. Penampilan sosial yang ada sampai sekarang merupakan penampilan sosial karitatif, seperti membantu orang miskin, mencarikan pekerjaan bagi pengangguran, dan sebagainya. Kedua, warga gereja Katolik yang hidup kecukupan tidak termasuk di dalam kelompok orang-orang yang benar-benar menderita. Kalaupun ada orang Katolik yang begitu prihatin pada korban, mereka tetap berada sebagai orang lain daripada yang menjadi korban itu sendiri. Mereka merasa tidak terlibat. Ketiga, ada orang-orang Katolik yang begitu sadar akan kekecilannya. Mereka sering berucap, kami hanya minoritas. Kesadaran minoritas itu lebih banyak digunakan untuk tidak berbuat. Itu berarti bahwa kesadaran tersebut digunakan untuk mencari alasan untuk tidak mengadakan perubahan, memaksa diri puas dengan apa yang telah dicapai. Karena merasa kecil, maka kita tergoda untuk mencari aman pada yang kuat. Dengan demikian, jelas betapa sulitnya untuk melaksanakan ajaran sosial gereja bila yang dianggap kuat itu justru menjadi penyebab munculnya korban-korban tata sosial yang ada. Keempat, karena perkara sosial dijadikan ajaran, maka perkara-perkara sosial tersebut baru menjadi bahan tertulis yang dapat dipelajari, diketahui, dipahami, dipuji, dan dijadikan bahan seminar atau dicita-citakan. Padahal, perkara-perkara sosial itu baru memiliki arti jika sudah sampai pada tahap pelaksanaan.